Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki persekutuan doa bulan keluarga di hari yang kedua. Mari kita sebelum kita mulai, kita bersaat teduh. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali persekutuan doa bulan keluarga pada saat malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan dalam pujian KJ 60 ayat 1 dan 3. KJ 60 ayat 1 dan 3, hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra ketika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Air yang murni dan jernih, penawar haus pembersih. Haleluya, haleluya. Api penghangat penyerang, kekeh periang dan nerang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada malam hari ini di persekutuan doa bulan keluarga hari kedua, kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan puja dan puji syukur atas nikmat Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, berkati anak-anak-Mu jemaat di KJ Sragen ya Tuhan. Engkau urapi satu persatu, Engkau pakai mereka pada saat di bulan keluarga yang penuh kasih ini. Engkau ikatkan iman percayanya untuk semakin hari semakin setia kepada Engkau. Tuhan, kiranya berkati ibadah persekutuan doa pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah tangan Tuhan ikut campur tangan dan Tuhan boleh memberkati kami. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kuasa-Mu dan kami akan sambut persekutuan doa pada malam hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan di dalam pujian PKJ 127 ayat 1 dan 3. PKJ 127 ayat 1 dan 3. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu.
Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini di dalam persekutuan doa bulan keluarga tahun 2020, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan pada malam hari ini dinyatakan di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan Efesus 6 ayat 4. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan Efesus 6 ayat 4. Demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, tema renungan pada malam hari ini adalah harmoni. Harmoni mengandung arti terikat secara serasi. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor sedemikian rupa, sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Jadi dalam harmoni, apa yang tadinya beragam dipadukan menjadi satu kesatuan yang serasi. Apa yang tadinya beragam dipadukan menjadi satu kesatuan yang serasi. Membangun harmoni di dalam hidup manusia itu bukan sesuatu yang mudah. Mengapa? Karena memang pada hakikatnya manusia diciptakan Allah masing-masing dengan karakteristik yang berbeda. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga sifat, kepribadian, perasaan, dan lain-lain. Setiap manusia punya karakteristik yang berbeda. Sehingga untuk membangun harmoni diperlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak yang terlibat.
Demikian pula di dalam keluarga. Membangun keluarga yang harmonis adalah impian setiap orang. Hanya saja membangunnya tidak mudah. Membutuhkan komitmen, kerjasama, dan kerja keras dari setiap anggota keluarga untuk bisa menggapai keluarga yang harmonis. Harmoni dalam keluarga dapat diibaratkan seperti paduan suara. Nah, dalam paduan suara umumnya ada 4 suara, ada sopran, alto, tenor, dan bass. Sekalipun ada nada-nada yang berbeda juga jenis suaranya, namun mampu menyelaraskan karakter-karakter vokal yang beragam menjadi suatu kesatuan yang indah, yang harmonis. Mereka semua terikat pada satu komitmen dan tujuan yang sama, yaitu membentuk suatu paduan suara yang indah. Dalam proses meraih tujuan tersebut, mereka dengan sukarela dan sukacita berlatih. Masing-masing anggota berlatih. Jika ada kesalahan, mereka berusaha memperbaiki, mengkomunikasikannya. Dan yang paling penting adalah mereka semua berusaha untuk patuh pada pelatih, taat pada dirigen. Jika kita mengambil filosofi dari paduan suara, akan banyak hal yang bisa kita petik untuk membangun keluarga yang harmonis. Dalam paduan suara, masing-masing dilarang menonjolkan suaranya sendiri, tetapi harus diselaraskan dengan suara yang lain. Dalam paduan suara, masing-masing mempunyai peran yang berbeda. Namun ada kebersamaan, ada kerjasama dan komitmen untuk mewujudkan keselarasan. Demikian pula di dalam kehidupan kita berkeluarga. Sekalipun mempunyai peran yang berbeda, tetapi masing-masing punya tanggung jawab untuk menghadirkan keharmonisan keluarga. Seperti itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan Efesus 6 ayat yang keempat. Seorang istri harus tunduk kepada suami, seorang suami harus mengasihi istrinya seperti diri sendiri, dan anak mentaati orang tuanya. Kata kunci untuk memahami nasihat Rasul Paulus dalam perikop yang sudah kita baca tadi sebenarnya terdapat di dalam Efesus 5 ayat 21. Efesus 5 ayat 21 katakan, "Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Ayat ini mengajak kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, untuk merendahkan diri satu dengan yang lain. Di sini Rasul Paulus memperkenalkan konsep saling menghargai dan melayani. Selanjutnya, Paulus menyatakan bagaimana harmoni dapat terbentuk di dalam keluarga melalui istri, suami, dan anak-anak. Paulus mengingatkan bahwa masing-masing mempunyai peran yang berbeda. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 24 menyatakan bahwa seorang istri harus tunduk kepada suami sebagai kepala. Ini berbicara tentang ketundukan istri pada kepemimpinan suami. Tunduk di sini bukan berarti bahwa istri kemudian tidak punya andil untuk mengutarakan pendapat dalam urusan rumah tangga. Bukan berarti pula bahwa ketika suami melakukan kesalahan, istri kemudian tidak boleh mengingatkan.
Ketundukan istri dalam hal ini bukan berarti menjadi pribadi yang kemudian tidak berdaya guna, bukan. Karena seorang istri diciptakan oleh Allah untuk menjadi penolong bagi suaminya. Kejadian 2 ayat 18 nyatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong yang sepadan, roang kang sembodo. Nah, artinya tunduk di sini bukan karena takut, tetapi karena kerendahan hati dan kasih yang tulus seperti kasih Kristus. Selanjutnya, Efesus 5 ayat 25 sampai dengan 33 menyatakan, suami yang diberi otoritas untuk memimpin adalah suami yang harus mengasihi istrinya seperti Kristus telah mengasihi jemaatnya. Mengasihi istrinya seperti Kristus telah mengasihi jemaatnya. Ukuran yang diberikan kepada suami adalah sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Kadar kasih suami kepada istri sesuai dengan standar kasih Kristus yang menyerahkan nyawanya kepada umatnya, sehingga membawa hidup kudus di dalam Tuhan. Kasih suami kepada istri harus kasih yang tulus, kasih yang jujur, dan kasih yang memberikan kehangatan dan damai sejahtera. Rasul Paulus juga menasihatkan agar suami mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri. Nasihat mengasihi seperti mengasihi diri sendiri tidak dalam arti mengasihi diri terlalu banyak atau mementingkan kepentingannya sendiri melebihi apapun. Tetapi mengasihi seperti mengasihi diri sendiri pada hakikatnya menghimbau kita untuk memperlakukan orang lain dengan cara sama di mana kita memperlakukan diri kita sendiri. Tidak mungkin kan kita ingin mencelakai diri kita sendiri? Nah, ketika kita tidak mau mencelakai diri sendiri, kalau kita mengasihi orang lain, ya kita jangan mencelakai mereka. Mengasihi seperti mengasihi diri sendiri pada hakikatnya adalah memperlakukan orang lain dengan cara yang sama di mana kita memperlakukan diri sendiri. Di sini jelaslah bahwa suami istri hidup untuk saling mengasihi dan menghormati. Selanjutnya di dalam pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada anak-anak supaya menghormati orang tua seperti yang diperintahkan Tuhan di dalam kitab Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Orang tua berkewajiban untuk mengasihi, merawat, dan mendidik anak-anak di dalam kasih Kristus. Sehingga anak-anak mampu menjadi anak yang taat dan menghormati orang tua. Seperti kata Rasul Paulus, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, belajar dari surat Rasul Paulus tadi, semua anggota keluarga mempunyai peran yang berbeda. Tetapi masing-masing terikat satu dengan yang lain oleh karena keluarga adalah karunia dari Tuhan. Sebagaimana gambaran paduan suara tadi, dengan peran yang berbeda, suami, istri, dan anak-anak, masing-masing harus tetap saling menghormati, mengasihi, melayani, dan menopang satu dengan yang lain dengan tunduk pada satu dirigen, yaitu Kristus. Setiap anggota keluarga harus mempunyai komitmen dan terus bekerja sama untuk mewujudkan keluarga yang harmonis di dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk membangun harmoni di dalam keluarga.
Amin. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam saat hening. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan akan diiringi dengan kidung pujian dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan yang ketiga, Hidup Kita yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami terima dan renungkan pada malam hari ini. Biarlah melalui firman-Mu kami dapat belajar untuk melakukan peran kami masing-masing dalam keluarga dan belajar untuk saling menghargai dan mengasihi, sehingga keluarga kami masing-masing dapat bertumbuh menjadi keluarga yang harmonis di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sampai saat ini masih harus belajar jarak jauh, baik yang masih duduk di bangku sekolah dasar, SMP, SMA ataupun SMK, maupun yang di perguruan tinggi. Mohon penyertaan Tuhan agar mereka tetap dapat mengikuti proses belajar dengan baik dan ajar mereka untuk mengerjakan segala tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mata pencahariannya, baik yang sedang mencari pekerjaan maupun yang mempersiapkan usahanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan Tuhan berikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami yang saat ini masih hidup di tengah pandemi. Melalui pandemi ini, biarlah bangsa kami boleh belajar untuk menjaga kebersihan dan kesehatan
serta hidup tertib sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Terlebih saat ini, bangsa kami juga sedang menghadapi perbedaan pendapat terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Tuhan berkati dan berikan hikmat-Mu kepada para pejabat negara ini, sehingga mereka dapat menyikapi setiap permasalahan yang ada dengan bijaksana. Ajar bangsa kami untuk dapat menyikapi perbedaan pendapat dengan cara-cara yang tertib. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami dapat menjadi contoh yang baik dan dapat membawa damai di tengah masyarakat. Tuhan, kami bersyukur jikalau pada kesempatan ini Tuhan juga sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan persembahan ini, Tuhan berkati sehingga boleh berguna bagi pekerjaan pelayanan bagi Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan bimbing, Tuhan berkati, berikan kebijaksanaan di dalam mengelola persembahan ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Malam ini, jikalau kami akan mengistirahatkan tubuh kami, Tuhan berkati, sehingga besok pagi kami boleh bangun dalam keadaan segar untuk kembali melakukan tugas-tugas kami. Kami menyadari, di dalam kehidupan kami, masih ada kesalahan dan dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Terima kasih Tuhan, semua ini hanya kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan doa bulan keluarga pada hari yang kedua pada malam hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 451, bait yang pertama dan kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga.